Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk hari ini Ananda kita mulai lagi belajarnya dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Dimana untuk pertemuan kita kali ini kita akan bahas materi kita adalah KD 3.2. Dimana pada KD 3.2 kita akan bahas medan dan potensial listrik. Maka pada medan dan potensial listrik ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kita pahami di sini. Yang pertama, kita akan mengenal jenis muatan listrik. Jenis muatan listrik dan gaya antar muatan. Yang kedua, kita akan menghitung besarnya gaya tarik, besarnya gaya elektrostatik atau gaya tarik sama ya, atau gaya tolak menolak elektrostatik atau gaya Coulomb. Nah, yang ketiga, kita akan menganalisis besarnya gaya Coulomb atau gaya elektrostatik untuk beberapa muatan listrik. Yang keempat, kita akan menghitung besar dan arah kuat medan listrik. Yang kelima, kita akan menganalisis besarnya kuat medan listrik untuk beberapa muatan listrik. Berikut lagi, nomor 6, kita akan menghitung besarnya energi potensial dan potensial listrik. Berikut, kita akan menentukan ada suatu alat yang namanya kapasitor, manfaat, dan besaran-besaran yang ada pada kapasitor. Nah, inilah 7 tujuan pembelajaran kita yang akan kita bahas pada KD 3.2. Sekarang yang pertama, kita akan langsung aja sekarang adalah jenis-jenis muatan listrik. Nah, untuk medan dan potensial listrik ini lebih dikenal sebenarnya dengan namanya adalah listrik statis atau yang kita namakan istilahnya dengan listrik diam. Artinya di sini listriknya diam, tidak dapat bergerak, tidak dapat mengalir, tidak sama dengan listrik arus searah kemarin. Kalau arus searah kemarin, arus listrik kita bisa mengalir dari A ke B, B ke C, C ke D, D ke A, dan seterusnya. Sementara pada listrik statis, listriknya diam. Hanya saja pada listrik diam ini ada beberapa muatan listrik yang akan mengalami beberapa buah gaya. Di mana jenis muatan listrik itu ada muatannya. Yang pertama namanya adalah muatan positif. Atau dalam penyimbulan nanti Ibu akan menyimpulkan Q dalamnya positif. Yang kedua, ada muatannya namanya muatan negatif. Dalam simbolnya nanti Q dalamnya bertanda negatif. Sekarang, pada saat dua buah muatan listrik kita dekatkan, maka akan muncul gaya antar muatan listrik tersebut. Nah, gaya antar muatan listrik
atau yang dinamakan apabila dua buah muatan listrik dia sejenis, muatan listrik kita sejenis. Misalnya muatannya adalah muatan positif bersama dengan muatan positif. Jika kita dekatkan, maka akan muncul gaya, kalau ini muatan 1, ini muatan 2, maka akan muncul gaya F12, F21, di mana jenis gayanya adalah tolak menolak. Nah, jarak antara muatan 1 dan muatan 2 kita anggap dengan R. Kemudian apabila muatan negatif dengan muatan negatif kita dekatkan dia, maka pada jarak sejauh R, maka akan muncul gayanya F12. Di sini akan muncul gayanya F21. Jenis gayanya juga sama, adalah tolak menolak. Sementara apabila dua buah muatan listrik, muatan positif dan muatan negatif didekatkan sejauh R, maka akan muncul gaya di sini F12, F21, di mana jenis gayanya adalah gaya tarik menarik. Maka dari sini Ananda bisa menyimpulkan, apabila dua buah muatan listrik kita dekatkan jika dia sejenis, maka akan muncul gayanya adalah gaya tolak menolak. Kemudian apabila dua buah muatan listrik berlawanan arah dia, maka akan muncul gayanya yang dinamakan istilahnya dengan gaya tarik menarik. Gaya tarik menarik atau gaya tolak menolak, inilah yang kita menolak. Gaya tarik menarik, gaya tarik menarik atau gaya tolak menolak antara muatan listrik ini, antara dua muatan listrik, inilah yang kita namakan istilahnya dengan gaya elektrostatik, atau nama lainnya adalah gaya Coulomb, atau sering dikatakan istilahnya dengan gaya Coulomb, gaya elektrostatik, atau kita simbolkan nanti dengan Fc. Maka sesuai dengan konsepnya, sesuai dengan konsep hukum Coulomb, apabila dua buah muatan listrik, didekatkan sejauh R, didekatkan pada jarak R, maka akan mengalami gaya tarik menarik, atau kita namakan istilahnya dengan gaya tolak menolak. Nah, sehingga secara matematis, maka kita dapat menentukan bahwa besarnya F itu setara dengan muatan listrik 1 dikali dengan muatan listrik 2 dibagi dengan R kuadratnya. Atau besarnya gaya Coulomb yang dialami oleh dua buah muatan, apakah gayanya itu gaya tarik menarik, apakah gayanya itu nanti kita namakan dia dengan gaya tolak menolak, maka besarnya secara matematis F sama dengan atau F berbanding lurus dengan Q1 dikali dengan Q2 dibagi dengan R kuadrat. Siapa Q1? Besarnya muatan muatan 1. Siapa Q2? Besarnya muatan 2. Atau secara matematis besarnya gaya Coulomb itu akan sama dengan K kali Q1 kali Q2 dibagi dengan R kuadrat, di mana K adalah suatu tetapan yang besarnya 9. Besarnya K itu adalah sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat Coulomb min 2.
Maka kita dapatkan bahwa pada saat besarnya gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak antara dua buah muatan listrik itu, besarnya F akan sama dengan K kali Q1 kali Q2 dibagi dengan R kuadrat, atau dalam bahasa kita sering kita katakan bahwa besarnya F sama dengan K Q berjari-jari. Nah, sehingga semakin dekat jarak antara muatan listrik itu, semakin kecil R-nya, maka kita akan mendapatkan gaya kulomnya akan semakin besar. Sementara jarak antara dua buah muatan listrik itu semakin besar, maka kita akan mendapatkan besarnya gaya kulomnya akan semakin kecil. Ini dia yang dinamakan istilahnya dengan gaya elektrostatik atau gaya antara dua buah muatan listrik yang didekatkan yang akan mengalami gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak yang besarnya sama dengan K dikali dengan Q1 dikali dengan Q2 dibagi dengan R kuadratnya. Misalnya sekarang, kalau Ibu contohkan dua muatan listrik masing-masing besarnya 2 mikrokulom dan min 4 mikrokulom terpisah sejauh 2 cm. Tentukan besarnya gaya kulom dan jenis gayanya. Nah, kalau dilihat dari soal kita sekarang, berarti kita mendapatkan Q1 kita 2 mikrokulom yang nilainya 2 kali 10 pangkat 6 kulom. Dan Q2 kita sama dengan min 4 mikrokulom yang besarnya 4 kali 10 pangkat min 6 kulom. Terpisah sejauh 2 cm, 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Maka kita dapatkan min 2 meter. Nah, sekarang yang ditanya apa? Besarnya gaya kulom dan arah dan jenisnya. Nah, maka kalau misalnya kita lihat sekarang, kalau dilihat kita bikinkan gambar, ini adalah Q1 dan ini adalah Q2. Terpisah sekarang sejauh 2 cm. Ini muatannya negatif, positif, terpisah sejauh 2 cm. Maka sekarang kita kembali. Apabila dua buah muatan listrik yang sejenis dia, maka akan mengalami gaya tolak-menolak sementara berlawanan jenis, maka akan muncul gayanya adalah gaya tarik-menarik. Maka terjawab jawaban kita yang pertama, yang kedua. Jenis gayanya adalah gaya tarik-menarik. Maka pada saat kita menentukan besarnya F sama dengan K kali Q1 kali Q2 dibagi dengan R kuadrat, maka 9 kali 10 pangkat 9, 2 kali 10 pangkat min 6, 4 kali 10 pangkat min 6 dibagi 2 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Perhatikan Ibu mengerjakan soalnya. Q2 itu kan di soal kita tadi negatif ya. Tetapi pada saat Ibu memasukkan ke dalam persamaan, Ibu tidak memasukkan tanda negatifnya. Hanya tanda negatif pada muatan listrik ini hanya menunjukkan jenis apa gaya yang muncul. Nah, berarti pada saat kita mengerjakannya, kita tidak ada mengerjakan bahwa ini gayanya negatif nanti. Maka sama dengan 9 kali 2 kali 4 kali 10 pangkat 9, 10 pangkat min 12 dibagi dengan 4 kali 10 pangkat min 4. Kita coret 4-nya. Sama dengan 18 kali 10 pangkat min 3 dikali 10 pangkat 4. Ya kan? Maka dapatlah besarnya gaya kulom kita 180 Newton. Jenis gayanya sudah tahu kita tadi adalah jenis gayanya adalah gaya tarik-menarik. Nah, ini dia menentukan besarnya gaya kulom. Untuk menentukannya dengan cara kita menggambarkan.
Setelah kita gambarkan, baru kita tahu jenis gayanya tarik-menarik atau gayanya tolak-menolak. Nah, maka sudah kita dapatkan sekarang contoh soal apabila dua buah muatan listrik kita tentukan atau kita dapatkan dia pada saat muncul gayanya tarik-menarik atau tolak-menolak apabila dua buah muatan listrik kita dekatkan dia. Nah, sekarang pada saat kita meletakkan dua buah muatan listrik di udara, dua muatan listriknya di udara, kita akan dapatkan besarnya F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Siapa K itu? Sama dengan 1/4 Pi dikali dengan epsilon 0. Bahwa besarnya K sama dengan 1/4 Pi dikali dengan epsilon 0, di mana besarnya epsilon 0 yang sama dengan permeabilitas 8,85 dikali 10 pangkat min 12 Coulomb kuadrat Newton min 1 meter kuadrat. Sehingga sekarang apabila dua buah muatan listrik kita letakkan dia di udara, jika dia kita letakkan di udara, maka besarnya FC, tadi kita masukkan FC semuanya ya, FC, tandakan dia gaya Coulomb, supaya nggak berdempet dia nanti pada saat kita mencari gaya Newton ya. Nah, pada saat muatan listrik kita letakkan dia di udara, maka otomatis kita mendapatkan FCU itu sama dengan 1/4 Pi epsilon 0 Q1 dikali Q2 dibagi dengan R kuadrat. Kalau misalnya muatan listrik kita letakkan dia dalam suatu bahan, bisa bahannya air, bisa bahannya misalnya minyak, maka kita akan mendapatkan besarnya F bahan itu, gaya Coulomb pada bahan, sama dengan 1/4 Pi epsilon dikali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Nah, kalau kita kembalikan, kalau misalnya kita dapatkan besarnya gaya Coulomb di udara sama dengan 1/4 Pi epsilon 0, 1/4 Pi epsilon 0 Q1 Q2 dibagi dengan R kuadrat, dibagi dengan gaya Coulomb di bahan per 1/4 Pi epsilon saja dikali dengan Q1 Q2 per R kuadrat. Ini bisa kita coret semuanya. Nah, maka dapatlah bahwa besarnya gaya Coulomb di udara dibagi dengan gaya Coulomb di bahan akan sama dengan, ini kalau dia di bahan epsilon saja ya, sama dengan 1 per epsilon 0 dibagi dengan 1 epsilon saja, atau akan sama dengan besarnya akan sama dengan 1 per epsilon 0 dibagi dengan sama dengan epsilon dibagi epsilon dibagi dengan epsilon 0. Sementara kita bisa mendapatkan bahwa besarnya epsilon saja sama dengan epsilon relatif dikali dengan epsilon 0. Maka gaya Coulomb di udara dibagi dengan gaya Coulomb di bahan akan sama dengan epsilon relatif dikali epsilon 0 dikali epsilon, atau besarnya gaya Coulomb di udara per gaya Coulomb di bahan akan sama dengan epsilon relatif, atau besarnya gaya Coulomb di bahan akan sama dengan epsilon 1 per besarnya gaya Coulomb dalam bahan akan kita dapatkan sama dengan 1 per epsilon relatif dikali dengan gaya Coulomb di udara. Tahu? Pada saat kita masukkan muatan listrik kita ke bahan, maka besarnya gaya Coulomb di bahan selalu lebih kecil daripada gaya Coulomb pada saat muatan listrik kita berada di udara. Nah, ini dia apabila kita mendapatkan besarnya gaya Coulomb pada saat dua buah muatan listrik kita letakkan dalam bahan.
Konsepnya di sini bahwa besarnya gaya Coulomb dalam bahan itu lebih kecil daripada gaya Coulomb pada saat dua buah muatan listrik kita letakkan dia di udara. Sekarang kita akan menentukan lagi, ada istilahnya adalah resultan gaya Coulomb. Nah, kita akan menentukan besarnya resultan gaya Coulomb. Artinya resultan, karena di sini dia adalah gaya, otomatis gaya itu merupakan vektor ya. Berarti jika dia vektor, maka kita akan jumlahkannya sesuai dengan arah. Nah, kita akan menentukan besarnya gaya Coulomb apabila kita menyusun beberapa muah buatan, apabila kita susun dia segaris. Kalau misalnya ibu punya 3 buah muatan listrik yang ibu susun dia segaris, Q1, Q2, Q3. Nah, ini jaraknya adalah R1, ini jaraknya adalah R2, sementara ini jaraknya adalah R3. Kita misalkan positif, negatif, positif. Sekarang antara muatan 1 dan 2 akan muncul gayanya adalah gaya tarik-menarik F21. Nah, antara muatan 2 dan 3 akan muncul pula gayanya F23, F2, F32. Muncul gayanya gaya tarik-menarik. Antara muatan 1 dan 3, di sini ada F31, di sini ada F3213. Maka muncul gayanya adalah gaya tolak menolak. Lihat sekarang. Antara muatan 1 dan 2 muncul gayanya adalah gaya tarik menarik. Kenapa? Karena kedua buah muatan kita sejenis. Antara muatan 2 dan 3 muncul gayanya juga gaya tarik-menarik. Sementara antara muatan 1 dan 3 muncul gayanya adalah gaya tolak-menolak. Kalau dilihat dari gambar, pada muatan 1 muncul 2 buah gaya elektrostatik atau gaya Coulomb yang besarnya F12 dan F23. Dengan arahnya bagaimana? Arahnya adalah berlawanan. Nah, maka jika ibu tanya berapa besarnya gaya Coulomb yang terjadi pada muatan 1, ibu bisa bikin sama dengan F12 ditambah min F13. Kenapa negatif? Karena arahnya kemana? Ke kiri. Atau bisa sama dengan K kali Q1 Q2 per R2 kuadrat ditambah K kali Q1, atau dikurang aja langsung ya, dikurang K kali Q1 Q3 dibagi dengan R3 kuadrat. Perhatikan siapa R3 kita tadi. Nah, jarak antara muatan 1 dan 2, ibu namakan dia R1. Jarak antara muatan 2 dan 3, ibu namakan dia dengan R2. Sementara jarak antara muatan 1 dan 3, ibu namakan R3. Maka ibu bisa dapatkan bahwa besarnya F12 atau besarnya gaya muatan pada 1 yang mengalami 2 buah gaya elektrostatik F12 dan F23 yang arahnya berlawanan. Maka besarnya gaya elektrostatik pada muatan pertama nilainya akan sama dengan F12 ditambah dengan min F13. Sementara jika dilihat pada gambar muatan kedua, besarnya F2-nya sama dengan F23 dikurang dengan F21. Sementara besarnya gaya Coulomb pada muatan ketiga, F3 itu akan sama dengan F32 dikurangi dengan F31. Nah, keberapa F23 itu kan sama dengan K kali Q2, Q3 dibagi R2 kuadrat dikurang K kali Q2 kali Q1 per R1 kuadrat. Sementara ini K kali Q3 kali Q2
per R2 kuadrat dikurang K kali Q3 Q1 per R3 kuadrat. Nah, ini besarnya gaya Coulomb apabila muatan kita namakan dia segaris. Pada saat kita menetapkan muatan segaris, maka kita akan bisa mengalami gaya Coulomb yang dialami oleh gaya Coulomb yang dialami oleh salah satu muatan, bernilai negatif. Nah, artinya apa? Bernilai negatif. Seandainya syaratnya adalah muatan yang tersebut diletakkan dekat dengan muatan yang nilainya kecil. Nah, yang nilainya kecil. Nah, kemudian yang kedua, bahwa gaya Coulomb yang dimiliki muatan tersebut harus berlawanan arah. Nah, misalnya sekarang Ibu contohkan. Nah, Ibu punya sekarang dua muatan listrik dengan besarnya muatan min 4 mikrocoulomb dan min 9 mikrocoulomb terpisah sejauh 4 cm, di mana muatan 3 mikrocoulomb diletakkan pada kedua muatan tersebut, sehingga muatan 3 mikrocoulomb mengalami gaya Coulomb sama dengan 0. Nah, maka sekarang dua buah muatan listrik dengan besarnya min 4 mikrocoulomb dan min 9 mikrocoulomb terpisah sejauh 4 cm. Kita bikin gambarnya dulu. Kita coba bikin gambar. Nah, kita coba bikin jawabannya ya. Nah, dua buah muatan listrik, ini dia. 2, 1. Masing-masing besarnya min 9 dan min 3 dan min 4 mikrocoulomb. Sekarang muatan ketiga yang besarnya sama dengan berapa? Sama dengan 3 mikrocoulomb. Kita letakkan pada muatan tersebut. Di mana harus kita letakkan? Kalau misalnya kita letakkan ini kan 4 mikrocoulomb. Di sini 9 mikrocoulomb. Mana yang besar 4 dengan 9? Kita nggak gunakan negatifnya ya. Berarti yang besar adalah 9 mikrocoulomb. Kalau seandainya muatan 3 kita letakkan di sini. Ada positif, maka di sini ada F31. Maka di sini ada F32. Maka sudah selesai sekarang. Kata Ibu tadi, letakkan muatan tersebut dekat dengan muatan yang lebih kecil. Sementara muatan tersebut, kemudian muatan yang kita letakkan tersebut mengalami gaya yang berlawanan arah. Maka kita anggap sekarang, kalau misalnya ini 4 cm, kita misalkan jarak ini dengan X, dengan A lah. Sementara ini jaraknya otomatis itu sama dengan 4 kurang A. Maka sekarang besarnya F3 akan sama dengan F32 dikurang dengan F31. Atau 0 sama dengan F32 kurang F31. Atau F32 akan sama dengan F31. Masukkan. K kali Q3 kali Q2
per jarak antara muatan 3 dan muatan 4 tadi sama dengan 4 kurang A dikuadratkan. Sama dengan K kali Q3 dikali dengan Q1 dibagi dengan A kuadrat. Kita coret yang sama. Nah, berarti Q2-nya. Q2 kita sama dengan tadi 9 kali 10 pangkat min 6 dibagi dengan 4 dikurang A dikuadratkan sama dengan 4 kali 10 pangkat 6 dibagi dengan A kuadrat. Coret. Nah, A per 4 dikurang A dikuadratkan akan sama dengan 4 per 9. Supaya tanda kuadrat hilang, kita tarik akarnya. Nah, A per 4 kurang A sama dengan 2 per 3. Kan? Kita kali silang 2 kali 4 kurang A sama dengan 3A. 8A dikurang 2A sama dengan 3A. 8 saja ya, nggak ada pakai A ya. Maka 8 sama dengan 5A. A sama dengan 8 per 5 cm. Dari mana? Adalah dari Q sama dengan min 4 mikrokulom. Dari Q yang nilainya min 4 mikrokulom. Atau bisa saja 4 dikurang A yang sama dengan 4, 8 per 5, atau nilainya sama dengan 20 kurang 8 per 5 sama dengan 12 per 5 cm. Dari mana? Dari Q sama dengan min 9 mikrokulom. Nah, itu dia. Sekarang tugas 1 kita muncul di sini. Nah, yang pertama, 2 muatan listrik min 16 mikrokulom dan positif 25 mikrokulom terpisah sejauh 10 cm di tengah muatan, atau tentukan besarnya A gaya kulom yang dialami oleh muatan 5 mikrokulom yang diletakkan di tengah kedua muatan. B, di mana muatan 5 mikrokulom diletakkan pada 2 muatan tadi sehingga mengalami gaya kulom sama dengan 0. Nah, ini dia yang dikatakan istilahnya dengan resultan gaya elektrostatik apabila dia membentuk atau apabila dia segaris. Yang kedua, apabila dia membentuk sudut. Misalnya, Ibu punya sekarang Q1, kemudian Ibu punya Q2, di sini ada Q3. Nah, perhatikan. Ini sudutnya 90, ini sudutnya alfa, ini sudutnya beta. Nah, jarak antara muatan 1 dan muatan 2 Ibu bilang A. Jarak antara muatan 2 dan 3 Ibu bilang C. Jarak antara muatan 1 dan 3 Ibu bilang C. Nah, sekarang kalau seandainya sekarang kita bikinkan ini muatannya positif.
ini muatannya negatif. Ini muatannya ini positif, negatif, ini positif. Nah, maka sekarang pada saat kita menentukan berapa besarnya gaya Coulomb yang dialami oleh muatan 1, 2, dan 3, maka pertama kita harus bikin dulu kemana arah gaya Coulombnya. Nah, kemana arah gaya Coulombnya? Kalau misalnya muatan 1 dan 2, maka akan muncul arah gaya Coulombnya. Di sini ada F12, di sini ada F23. Kenapa? Karena kedua muatan mengalami jenisnya atau sama jenisnya. Kemudian di sini akan ada lagi adalah F1, F3, F13. Nah, ini F13. Kemudian antara muatan 2 dan muatan 2 dan muatan di sini juga ada siapa? Di sini juga ada F31. Nah, antara muatan 2 dan 3 di sini akan ada F23. Di sini akan ada siapa? F32. Nah, berarti sekarang kalau misalnya dilihat dari apanya, kita sudah bisa melihat bahwa muatan kita sekarang, muatan kita atau besarnya gaya Coulomb yang dialami oleh muatan kita sudah membentuk sudut tertentu. Maka sekarang, kalau misalnya ini tadi adalah alfa, di sini ada beta, maka kita bisa menentukan berapa besarnya sudutnya. Nah, kalau sekarang kita lihat sekarang bahwa besarnya gaya Coulomb pada muatan 1, besarnya gaya Coulomb pada muatan 1 akan Ibu dapatkan nilainya akan sama dengan F12 kuadrat ditambah dengan F13 kuadrat ditambah dengan 2 F12 F13. Cosnya adalah Ibu misalkan cos gamma dengan menggunakan tanda akar. Kenapa? Karena sudutnya kan ini sekarang lagi. Nah, yang besar sudutnya akan sama nanti dengan 180 dikurang dengan beta. Nah, kemudian berapa besarnya F2-nya akan sama dengan akar dari F12 ditambah F21 ini ya, ini F21 ya, F21 kuadrat ditambah dengan F23 kuadrat ditambah dengan 2 F21 F23, cosnya adalah 90. Nah, ini misalnya Ibu namakan sudutnya adalah sudut alfa, beta, gamma. Di sini Ibu namakan sudutnya adalah sudut R misalnya. Jangan sudut R, sudut P. Maka F3-nya akan sama dengan akar dari F31 kuadrat ditambah F32 kuadrat ditambah 2 F32 cos P. Nah, ini besarnya gaya Coulomb apabila dua buah muatan kita bikin dia membentuk sudut tertentu. Sekarang, tugas 2-nya. Tugas 2. Nah, dari gambar di atas, jika itu juga bikinkan ya, jika Q1 positif, Q1 sama dengan 2 mikrocoulomb, Q2 min 6 mikrocoulomb, dan Q3 sama dengan 8 mikrocoulomb. Jarak A, ini kan ada A tadi ya, A sama dengan 4 cm, 16 A-nya, lihat gambar ya, A sama dengan 3 cm, B sama dengan 4 cm. Tentukan F1
F2, dan F3. Jika sudut alfanya alfa 30 derajat, beta sama dengan 60 derajat. Nah, berarti Ananda pahami kembali materi yang sudah Ibu berikan ya. Pahami materi yang sudah Ibu berikan, catat kembali, coba-coba mengerjakan soalnya. Kemudian jangan lupa nanti menyalinnya atau bikin soalnya ini, tugasnya ini dalam buku latihannya dan dikirim sama Ibu dalam bentuk PDF ya. Nah, Ananda, berarti untuk hari ini kita cukupkan sama materi kita sampai di sini. Kita akhiri dengan baca Alhamdulillahirabbil alamin.